pagi, berjumpa kembali di Laboratorium Hematologi. Hari ini kita akan belajar tentang cara pembuatan sediaan apusan darah tepi atau yang sering kita sebut SADT. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui morfologi dari sel-sel eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Selain itu, kita juga bisa mengetahui jenis-jenis dari sel leukosit. Sebelumnya kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada sampel darah ETA, kemudian ada objek gelas, pastikan yang bersih, kering, dan bebas lemak. Kemudian ada deglas, atau nanti kalian bisa menggunakan spreader, tergantung dari nyamannya kalian. Lalu yang terakhir, siapkan spidol untuk penulisan label. 3. Langkah pertama, kita beri identitas dulu pada objek gelas. Bisa di sisi belakang ya. Sampel A. Kemudian teteskan secukupnya sampel darah ETA. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Gunakan deglas yang bersih dan kering. Letakkan di depan tetesan darah. Hapus darah ke arah depan sampai terbentuk seperti peluru. Ada bagian kepala, badan, dan juga ekor. Setelah apusan sudah selesai, biarkan dia kering angin. Setelah itu baru dilanjutkan ke tahap proses pengecatan dengan Hurayk dan Gimsa. Setelah preparat kering, lakukan pengecatan dengan Hurayk dan Gimsa. Letakkan pada rak pengecatan. Kemudian genangi dengan cat Hurayk. Tunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit, buang sisa cat. Kemudian bilas dengan air mengalir melalui punggung tangan. Kemudian genangi dengan cat Gimsa. Tunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit, buang sisa cat, kemudian bilas dengan air mengalir melalui punggung tangan.
Setelah dilakukan pengecatan, bersihkan bagian bawah preparat, lalu tunggu kering. 3. Ya. Setelah preparat kering, preparat siap untuk dilakukan pengamatan. Jangan lupa nanti siapkan minyak emersi, kita lakukan pengamatan dengan objektif 100 Langkah selanjutnya, setelah preparat kering, kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Hal pertama yang kita lakukan, orientasi dulu terhadap preparat yang sudah kita buat. Untuk pengamatan secara mikroskopis, dalam hal ini untuk melakukan perhitungan jenis leukosit, kita menggunakan zona ke-5, di mana pada zona tersebut eritrosit sudah tersebar secara merata, sudah tidak ada yang bertumpuk-tumpuk. Kita boleh menggunakan objektif 10 kali terlebih dahulu. Setelah lapang pandang terlihat jelas, nanti silahkan lakukan orientasi menggunakan objektif 40 kali. Nah, setelah kita menemukan zona 5, lalu kita tetesi minyak emersi pada lokasi yang sudah kita tentukan tadi. Lalu, lakukan pengamatan dengan objektif 100 kali. Setelah kita pindah pada objektif 100 kali, lakukan pengamatan pada sel-sel leukosit, karena hari ini kita akan belajar tentang DIFCON atau hitung jenis leukosit. Nanti silakan dilakukan perhitungan sampai 100 leukosit. Nah, sebelum melakukan perhitungan, kita akan belajar dulu tentang jenis-jenis leukosit. Di sini yang akan kita lakukan perhitungan ada 5 jenis leukosit, yaitu ada limfosit, monosit, ada basofil, ada eosinofil, dan juga neutrofil. Neutrofil dibagi menjadi 2, ada neutrofil batang dan juga nanti ada neutrofil segmen. Ya, pengamatan hitung jenis leukosit dengan sediaan apusan darah tepi. Semoga bisa dipahami dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman untuk pembelajaran DIFCON. Sekian, terima kasih, selamat beraktivitas.